Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Azizah dan saya Vera Meliana Sari dari kelas 12 IPA 1. Materi video pembelajaran kali ini membahas mengenai peta kekuatan politik nasional masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan proses pembalikan total dari proses politik yang berjalan pada masa demokrasi parlementer antara tahun 1960 sampai 1965. Kekuatan politik terbesar di tangan Presiden Soekarno yang memegang seluruh kekuasaan negara dengan TNI dan PKI. Di sampingnya, Presiden Soekarno selalu mengungkapkan bahwa revolusi Indonesia memiliki 5 gagasan penting dan terangkum dalam politik. Kemudian Presiden Soekarno memperkenalkan ajaran Nasakom, yakni nasionalis agama dan komunis. Kemudian juga memperkenalkan ajaran Repsopim, yakni revolusi sosialisme Indonesia dan pemimpin Indonesia sebagai upaya untuk memperkuat kedudukan Presiden Soekarno TNI yang sejak kabinet di Juanda berlakukan SOB. Kemudian pada pemberontakan PRRI dan pemerintah mulai memainkan peran penting dalam bidang politik. Kemudian menguatkan pengaruh TNI ini atas usulan didukungannya Undang-Undang 1945, membuat Soekarno berusaha menentang pengaruh TNI, terutama Nasution. Dengan dua taktiknya, Presiden Soekarno berusaha mendapatkan dukungan dari partai-partai politik yang berpusat di Jawa, terutama PKI, dan merangkul angkatan-angkatan bersenjata lainnya, terutama Angkatan Udara. Kekuatan politik baru lainnya adalah PKI. PKI sebagai partai politik pemberontakan PKI kemudian muncul menjadi kekuatan baru pada pemilu tahun 1955 dengan menerima penetapan Presiden nomor 7 tahun 1959. Partai ini mendapat tempat dalam konstelasi politik baru. PKI memperkuat kedudukannya dengan menyokong gagasan dari Presiden Soekarno. Sejak saat itu, PKI berusaha menyaingi TNI dengan mendapatkan dukungan dari Presiden Soekarno. Kedudukan PKI semakin kuat dan respektabilitasnya sangat meningkat. Sebagai kekuatan politik sangat meningkat, PKI melakukan berbagai upaya untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat. Berbagai pidato Soekarno diikuti dan disesuaikan demikian rupa sehingga seolah-olah berjalan dengan cita-cita dan gagasan PKI. PKI terus meningkatkan kegiatannya dengan berbagai isu yang memberikan citra kepada PKI sebagai partai yang paling monopolis dan pendukung Presiden Soekarno yang paling setia. Ketika Presiden Soekarno gagal membentuk kabinet gotong royong pada tahun 1960 karena mendapatkan tantangan dari kalangan Islam dan juga dari TNI Angkatan Darat, kemudian PKI mendapatkan kompensasi tersendiri dengan memperoleh kedudukan dalam MPRS, DPR, GR, DPA, MPR, dan pengurus Front Nasional. Kondisi ini mendorong pimpinan TNI Angkatan Darat berusaha untuk mengimbanginya dengan mengajukan calon-calon lain sehingga menjadi pengontrol terhadap PKI. Pada tahun 1964, PKI diturunkan dengan berita ditemukannya dokumen milik rahasia PKI yang berisi tentang rencana perebutan kekuasaan mutlak yang dipegang oleh Soekarno. Hal tersebut dibantah oleh DNIDIT. Kemudian perisai tersebut berkembang menjadi isu politik besar pada tahun 1964. Kemudian Presiden Soekarno berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan mengumpulkan seluruh pimpinan partai-partai politik dan membuat kesepakatan untuk mengakhiri permasalahan karena pada saat itu pemerintah dan berkonfrontasi dengan Malaysia. Sekian video presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.